Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Rizky Nusandi, NIM 1911210197, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, kelas G, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Bahasa Arab yang nantinya saya akan jelaskan ada 13 poin, yaitu poin pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan isim dan contohnya beserta terjemahannya. Baiklah, langsung saja. Isim adalah suatu kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, dan waktu. Contoh pada tempat, contoh pada manusia. Langsung saja. Pada manusia, Saujun. Dan contoh pada hewan, kera. Pada tumbuhan, wakawatun. Salah. Wakawatun. Daun. Pada tempat, sautun. Pasar. Dan waktu, lailan. Malam. Dan pada benda mati, ini adalah contoh daripada isim. Contoh daripada isim manusia yaitu suami, hewan, kera, tumbuhan, daun, tempat, saupun, pasar, lailan, malam, benda mati, kolam. Nah, isim itu terdapat dua ciri-ciri, yaitu yang pertama diantaranya ada alif lam dan di ujungnya ada tanwin. Tetapi alif lam dan tanwin itu tidak bisa digabungkan karena sudah ada ketentuannya seperti itu. Misalkan ada alif lam di awal kata, maka di ujungnya tidak ada tanwin, tidak boleh ditanwin, dan sebaliknya. Nah, sebenarnya ada lagi yang isim yang tidak boleh ditanwin, itu ada 3 hal. Nah, nanti saya akan jelaskan di materi berikutnya. Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, apa saja yang isim yang tidak boleh ditanwin itu? Nah, ada 3 hal, yaitu nama wanita, yang kedua nama laki-laki yang berakhiran ta marbutoh, dan yang ketiga adalah nama asing atau nama daerah. Nah, nama wanita, langsung saja. Pada nama wanita, contohnya Zulaikha. Zulaikha. Yang kedua Zakiyah. Zakiyah. Nah, ini termasuk dengan isim ghairul munsharif, dan semua nama wanita
itu tidak boleh ditanwin. Semua nama wanita itu tidak boleh ditanwin. Nah, yang kedua yaitu nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Contohnya, contoh Zakaria. Nah, jadi yang termasuk dengan isim mu'annas munsharif ini adalah juga nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh. Contohnya Zakaria tuh. Nah, yang bentuk tak marbutoh itu seperti apa? Nah, bentuk tak marbutoh seperti apa? Nah, seperti ini. Tak marbutoh itu huruf tak yang berharokat domatain. Nah, yang ketiga yaitu nama asing atau nama daerah. Contohnya, contoh nama asing misalkan Abbas. Nah, ini nama asing. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan nama asing? Yaitu nama asing adalah nama yang tidak ada artinya di dalam bahasa Arab. Itu dimaksud dengan nama asing. Contoh pada nama daerah, misalkan Surabaya. Nah, isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Nah, bisa juga yang berjenis kelamin laki-laki, dan jika dapat juga diartikan sebagai jika tidak termasuk di dalam ciri-ciri isim mu'annas, maka dia termasuk di dalam isim muzakkar. Nah, contoh misalkan Amiru. Dan Amir. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia juga bisa kita lihat di isim mu'annas munsharif tadi, karena dia adalah nama asing, maka dia tidak ditanwin. Dan contoh satu lagi, isim yang jika tidak termasuk di dalam ciri-ciri isim mu'annas, maka dia disebut dengan isim muzakkar. Contohnya qalamun. Pena. Nah, qalamun ini termasuk di isim muzakkar. Nah, karena dia tidak termasuk di dalam ciri-ciri isim mu'annas. Kenapa? Karena qalamun, pena ini bukan berjenis kelamin wanita. Dia bukan berjenis wanita, dan dia juga bukan makhluk hidup, dia benda mati. Dan yang kedua, dia tidak memiliki tak marbutoh di ujungnya. Dan yang ketiga, pena ini bukan benda yang berpasangan. Nah, maka dia termasuk di dalam isim muzakkar. Isim mu'annas adalah isim yang berjenis wanita. Nah, isim mu'annas itu terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, nama wanita, manusia atau hewan yang berjenis wanita. Yang kedua yaitu nama yang
terdapat ujungnya tak marbutoh, dan yang ketiga nama yang berpasangan. Nah, contoh manusia, contoh daripada manusia atau hewan yang berjenis wanita. Contoh pada manusia ustazah. Nah, kenapa dia ditanwin di ujungnya? Karena dia sebutan untuk yang berjenis perempuan, bukan nama. Nah, misalkan kalau nama wanita, Sulaikha. Nah, dia tidak ditanwin karena dia adalah nama wanita yang kita lihat tadi. Dan yang kedua, nama yang berakhiran tak marbutoh. Contohnya sabarotun. Akan tulis. Nah, ini juga termasuk di dalam isim muannas. Yang ketiga yaitu nama yang berpasangan. Nah, nama yang berpasangan contohnya Ajnihatun, sayap. Nah, jadi isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Di antaranya ada tiga ciri-ciri isim muannas. Yang pertama, manusia atau hewan yang berjenis wanita. Yang kedua, nama yang berakhiran tak marbutoh. Dan yang ketiga, nama yang berpasangan. Ini masing-masing contohnya, dan bisa dilihat ujungnya itu ada yang tidak ditanwin dan ada yang ditanwin. Nah, cara melihatnya yang tidak ditanwin itu bagaimana atau yang ditanwin itu bagaimana, boleh dilihat di isim ghairul munsharif tadi. Materi 5 itu bagaimana cara membedakan isim muannas dan isim muzakkar. Nah, cara membedakan isim muannas dan isim muzakkar kita lihat dulu. Nah, cara membedakan isim muannas dan isim muzakkar kita lihat dulu dari ciri-ciri dari isim muannas. Nah, ciri-ciri isim muannas itu yang pertama, dia merupakan manusia atau hewan yang berjenis wanita. Yang kedua nama yang berakhiran tak marbutoh. Dan yang ketiga, nama yang berpasangan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari isim muannas.
Nah, cara membedakan isim mu'annas dan isim muzakkar itu kita lihat dulu. Isim mu'annas itu dari ciri-ciri ketiga ciri ini. Nah, jika dia tidak termasuk di dalam ketiga ciri-ciri isim mu'annas, maka dia disebut dengan isim muzakkar. Nah, maka dia disebut dengan isim muzakkar. Nah, intinya itu kita lihat dulu ciri-cirinya daripada isim mu'annas. Kita lihat dulu dari 3 ciri-ciri isim mu'annas ini. Nah, jika tidak termasuk di dalam ciri-ciri isim mu'annas ini, maka dia termasuk di dalam isim muzakkar. Apa yang dimaksud dengan isim nakiro? Berikan contohnya beserta terjemahannya. Dan dalam isim nakiro itu ujung kalimatnya bagaimana? Nah, pengertian isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya masih tertentu atau belum jelas atau masih umum. Nah, contoh daripada isim nakiro adalah contohnya sarahatu, bunga. Dia masih umum karena bunga ini banyak, apakah bunga mawar, apakah bunga melati, atau bunga anggrek, atau bunga yang lain-lainnya, kita tidak tahu. Nah, maka dia disebut dengan isim nakiro. Dan contoh yang kedua saya contohkan jabalun, gunung. Nah, ini juga termasuk di dalam isim nakiro karena gunung itu masih umum, kata umumnya. Nah, ujung daripada isim nakiro adalah tanwin karena dia tidak terdapat alif lam di awal kata. Nah, itu karena kalau dia termasuk ada alif lam di awal kata, itu bukan isim nakiro dan itu termasuk isim ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah beserta contoh dan terjemahannya dan ujung pada kalimat isim ma'rifah itu bagaimana? Nah, isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas atau sudah khusus. Nah, isim ma'rifah itu ada 2 ciri-ciri. Yang pertama, nama manusia atau tempat, daerah. Yang kedua, di awalnya berawalan alif lam. Contohnya, contoh nama manusia contohkan Amir. Nama daerah, contohkan Madinah. Yang ketiga, yang berawalan alif lam. Al-qalam, pena. Nah, ini adalah contoh dari isim ma'rifah. Nah, ujung kalimat pada akhir kalimat ma'rifah itu tidak ditanwin, yaitu bagaimana cara membedakan isim nakiro dan isim ma'rifah. Nah, terlebih dahulu kalau kita ingin membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro, kita lihat dulu ciri-ciri dari isim ma'rifah. Nah, ciri-ciri dari isim ma'rifah itu yang pertama, dia nama, terdapat nama
manusia atau nama tempat, nama kota, nama daerah. Nah, yang kedua berawalan alif lam. Nah, jika dia tidak terdapat ciri daripada ciri-ciri isim ma'rifah, maka dia disebut dengan isim nakiroh. Nah, isim nakiroh itu tidak terdapat alif lam dan ujungnya ditanwin, sedangkan isim ma'rifah dia terdapat alif lam dan ujungnya tidak boleh ditanwin. Baiklah, masuk ke materi 9, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah beserta contoh dan apa saja syarat-syaratnya. Nah, jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il dan tersusun minimal dari fi'il dan subjek. Nah, syarat-syarat daripada jumlah fi'liyah, yang pertama, minimal tersusun dalam 2 kata, yakni diantaranya minimal tersusun dari fi'il dan subjek. Yang kedua merupakan kalimat sempurna sehingga orang-orang lain tidak mempertanyakan lagi. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan contoh daripada jumlah fi'liyah saya contohkan. Contoh, maaf ya, yadrusu Ahmadu. Ahmad belajar. Yarkudu. Satu lagi saya contohkan. Ahmadu. Ahmad berlari. Nah, ini contoh daripada jumlah fi'liyah. Ini adalah kalimat sempurna. Ahmad belajar. Oh, berarti Ahmad belajar. Nah, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan yarkudu, Ahmad berlari. Nah, ini juga termasuk jumlah fi'liyah. Nah, kata yarkudu dan kata yadrusu ini merupakan fi'il dan Ahmadu ini adalah subjek. Materi ke-10 tentang jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Nah, minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Nah, khobar adalah isim nakiroh yang memberitakan isim ma'rifah sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Nah, syarat-syarat daripada isim jumlah ismiyah adalah minimal tersusun dari 2 kata, minimal tersusun dari khobar, mubtada dan khobar. Yang kedua merupakan kalimat sempurna. Nah, contoh daripada jumlah ismiyah: al-jawaribu abyadu, yadu. Kaos kaki itu warna putih. Nah, yang kedua saya contohkan al-misbahu wadi, al-misbahu wadihu. Nah, lampu itu terang. Nah, jadi ini merupakan contoh dari jumlah ismiyah.
al-jawaribu abyadu. Kos kaki itu warna putih. Nah, yang kedua al-misbahu wadihu. Lampu itu wadihun. Lampu itu terang. Nah, dan ujung yang terdapat di setiap kalimat jumlah ismiyah itu adalah doma. Materi ke-11. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim dan berikan contoh beserta terjemahannya. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak memerlukan objek, atau juga bisa dikatakan fi'il yang pelakunya melakukan terhadap dirinya sendiri. Contoh Amir belajar. Nah, ini adalah contoh fi'il lazim. Ta'alimu amiru, artinya Amir belajar. Materi ke-12. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'adi? Fi'il muta'adi adalah fi'il yang memerlukan objek, atau juga bisa dikatakan fi'il yang pelakunya melakukan pekerjaan terhadap orang atau benda lain. Contohnya kotoa amiru syajaratan. Amir menebang pohon. Contohnya kotoa amiru syajaratan, artinya Amir menebang pohon. Isim isyarah adalah kata tunjuk ini atau itu. Nah, kata ini atau itu harus disesuaikan dulu. Apakah dia termasuk isim muzakkar atau isim muannas? Contoh dalam penunjukan haza, dalam penunjukan ini dalam isim muzakkar. Haza, hazani, haulai. Nah, dalam isim muannas hazihi, hatani, haulai. Nah, dalam penunjukan kata itu untuk isim muzakkar zalika, zanika, ulaika. Dalam isim muannas tilka, tanika, ulaika. Nah, ini dua ini kata penunjukan ini atau jarak dekat, dan ini kata penunjukan itu atau jarak jauh. Misalkan kita masukkan ke dalam isim, misalkan kata muslim dalam isim muzakkar haza muslimun, hazani muslimuni. Haulai muslim
muslimuna. Nah, dalam penunjukan kata itu dalam isim muzakkar, zalika muslimun, zanika muslimuni, muslimuni, ulaika muslimuna, muslimuna. Nah, ini dalam kata muslim. Sedangkan dalam kata muslimah, hazihi, muslimatun, hatani muslimatani, muslimatani, haulai muslimatun, muslimah. Ini sama saja, dia turunkan di situ. Muslimatun, tanika muslimatani, muslimatani. Ini ulaika muslimatuna, muslimatuna. Nah, ini adalah contoh. Nah, yang dua ini merupakan penunjukan jarak dekat, dan yang ini penunjukan jarak jauh. Nah, tentang mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mufrad yaitu 1, musanna yaitu 2, jamak lebih dari 2. Nah, saya contohkan, sudah saya buat tabel. Misalkan mufrad, kata mufrad, nah, yang pertama muslimun, muslimun. Nah, dalam kata musanna, muslimuna, muslimuni. Dalam kata jamak, muslimun, muslimuna. Nah, dalam isim muannas muslimah, muslimatun, muslimatun, muslimatani, muslimatani. Dalam bentuk jamak, muslimatun, muslimatun. Nah, misalkan dalam yang lain, kitabun, kitabuna, kutubun. Misalkan lagi, kolamun, kolamuna, aklamu. Nah, ini contoh daripada mufrad, musanna, dan jamak.
Nah, yang dua ini kata muslim dan kata muslimah ini adalah yang isi berakal. Dan yang dua ini adalah isim yang tidak berakal. Tidak berakal. Nah, ini dan ini yang dua ini termasuk muzakkar salim, ini musanna salim, dan yang tidak berakal ini termasuk tafsir karena dia tidak berakal. Yang masuk ke muzakkar atau musanna salim ini dia berakal.